Halo, nama saya Stanislaus Daryl. Saya penulis dan sutradara untuk The Exhibit, ngakon yang akan ditampilkan oleh Teater Asa di FTJB 2021. Ya, ngakon ini saya pertama kali tulis itu di bulan Mei dengan proses penulisan sekitar 1 bulan. Dan memang disiapkan untuk FTJB tahun ini. Persiapannya cukup panjang, dari bulan Mei itu kita mulai reading, Juni, dan memang sempat terpotong karena pandemi, tapi kita tetap melaksanakan latihan secara online dan mungkin secara utuhnya kita baru mulai benar-benar melakukan blocking artistik itu benar-benar dibangun tuh sekitar 1 bulan terakhir untuk dipentaskan di tanggal 27 Oktober ini. Jadi The Exhibit sendiri bercerita tentang seorang seniman yang bekerja di sebuah studio yang merancang sebuah pameran seni kontemporer di mana dia akan menampilkan seorang artis lawas yang akan dipamerkan di ruang kaca menjadi sebuah karya seni rupa. Tapi kesuksesan pameran tersebut membuat sang seniman mendorong batas-batas kemungkinannya, di mana pengunjung akhirnya tidak hanya bisa melihat sang aktris dalam ruang kaca, tetapi juga bisa masuk ke dalam tubuhnya selama 1,5 menit. Dan dari situlah konfliknya muncul di antara para individu-individu yang terlibat dalam cerita ini. Gitu. Waktunya hampir habis, Mada. Sungguh sebuah ucapan salam yang sangat depresif, Prof. Aku yakin sesaat setelah menetas, makhluk malang dalam telur ini akan memilih masuk untuk kembali ke dalam cangkang dan berikut dia. Kemana perginya selamat pagi atau apa kabar? Jam 3 sore bukan waktu tepat untuk mengucapkan selamat pagi. Siang, sore, malam, senja, subuh, aku sudah tidak bisa merasakan bedanya. Tapi untuk sebuah galeri di depan, bagi para pengunjung waktu adalah penting. Tidak akan ada yang mau mengunjungi pameran saat tengah malam atau subuh. Salah, Profesor. Tidak ada yang datang saat tengah malam atau subuh karena tidak ada galeri yang membuka pintunya pada waktu tersebut. Bayangkan, para insomniak, penikmat sekaligus pembenci malam, akan jadi target pengunjung baru yang sangat perlu dipertimbangkan. Mengutip katamu, pagi, siang, sore, malam, senja, subuh juga tidak ada bedanya dalam sebuah galeri jika tidak ada yang bisa dipamerkan. Mada, sudah 2 bulan jadwalmu aku beri pelonggaran. Seminggu sekali aku datang, dan apa yang kutemukan selalu sama. Karya-karya mediocre dan setengah jadi. Lantas bagaimana aku dapat memasarkan pameran ini dengan baik? Anda menyakiti hatiku, Prof. Tidakkah ada cara lain untuk mendeskripsikan karya ini? Dan seharusnya Anda tahu bahwa sungguh tidak baik untuk menilai
menilai sebuah karya sebelum karya itu selesai. Di titik ini aku bahkan ragu akan ada yang kamu selesaikan. Aku kira kita sudah sepakat di awal bahwa perjanjian kita harus didasari kepercayaan. Aku percaya penuh bahwa Anda akan mendukung proses kekaryaanku sehingga Anda juga perlu percaya bahwa pameran yang Anda danai akan dibuka tepat pada waktunya. Dan yang aku maksud tentang perjanjian bukanlah perjanjian tertulis di atas materai yang aku pun sekarang lupa taruhannya. Aku berbicara tentang jabat tangan kita, Bro. Jabat tangan erat yang didasari kepercayaan. Madam, aku akui kamu masih muda dan sangat-sangat berbakat. Jangan lakukan kesalahan mereka yang serupa denganmu. Membiarkan egomu melampaui batas kemampuanmu sekarang. Anda melihat kembali rendah diriku, Bro. Apakah memang hari ini kau khususkan untuk memuliaiku? Selanjutnya apa? Tugas, ujian tengah semester. Perlu Anda ketahui, Bro, aku tidak pernah suka institusi pendidikan. Apakah itu yang membuatmu menjadi anak muda minim etika seperti sekarang? Jangan memuliaiku, Prof. Saat aku katakan aku tidak menyukai institusi pendidikan, termasuk di dalamnya adalah para individu yang terlibat. Sebelum Anda tersinggung, tapi aku tidak pernah melihat terlebih lagi menghormati Anda sebagai seorang pengajar. Aku mengagumi Anda sebagai sesama penikmat kehidupan. Maksudmu penikmat seni? Profesor, perspektifmu terhadap kesenian perlu sedikit diperluas mungkin. Seorang cerdas seperti Anda pasti mengakui bahwa batasan-batasan pencapaian manusia di zaman ini itu meluas dan meluas. Masalah apakah pencapaian itu mempunyai makna itu soal lain. Lagi pula Prof, mencoba memaknai segala sesuatu di dunia ini akan jadi pekerjaan menjemukan di hidup yang singkat. Bicaramu sekarang melebar kemana-mana, Mada. Sekarang kamu berganti ingin muliaiku. No, Profesor. Diskusi. Ini diskusi. Untuk apa aku bekerja sama dengan salah satu kolektor seni, akademisi terpandang, dan orang terkaya si ibu kota? Jika aku akan menghabiskan waktuku sendirian di studio ini tanpa mempunyai sparring partner terhadap pemikiran. Dan aku pun yakin kau memilihku untuk mengisi karya di galerimu karena kau pun juga bosan dengan lukisan-lukisan, patung-patung, karya-karya klise yang serupa terpajang di ruangan Anda. Terlebih di tengah perdebatan Anda dengan pemilik galeri lain. Jangan pura-pura terkejut seperti itu, Prof. Konflik Anda sudah menyebar kemana-mana. Sampai dibicarakan seniman di trotoar. Tapi tenang, Prof. Tentunya aku berpihak pada diri Anda. Hanya karena mereka adalah akademisi di bidang kesenian yang berkesenian jauh lebih lama dari Anda, bukan berarti mereka berhak mengontrol apa yang bisa dilakukan dan apa yang tidak. Dan ini adalah pendorong semangatku untuk menyelesaikan karya di galeri Anda. Apa ini? Ruang kaca kosong dengan lampu. Tunggu, biar aku tebak. Sebuah kritik terhadap kekosongan dan kehampaan karya-karya kontemporer. Toilet Tusiam tanpa toilet. Oh, aku mungkin salah.
Ada toilet juga ternyata di dalamnya. Saya pikir fantastis, Bro. Tapi tidak, aku tidak bisa mengatakan bahwa tebakanmu tepat. Ruangan di depan Anda hanyalah wadah untuk presentasi utamaku. Lalu apa yang akan dipamerkan? Sabar, Profesor. Sabar. Kesabaran adalah kunci, kata pepatah lama. Tenang, Profesor. Tentunya aku tidak akan. Aku berjanji, aku tidak akan memamerkan kotak kaca kosong. Lagi pula, sebuah pameran membutuhkan karya seni jadi. Dan coba perjelas lagi. Eksibisi seperti apa yang kamu maksudkan? Kehidupan, Prof. Kehidupan dalam bentuk apa? Dalam bentuk tamu yang ada di pintu. Profesor, maukah kau menyambut tamu kita? Galerimu sangat luas dan aku takut tamu kita tersesat. Juli untuk sebuah awal yang monumental. Sebuah kehormatan dapat bisa langsung bertemu dengan Anda. Magdalena Suteja, Magda saja. Memanggil nama lengkap hanya dilakukan pegawai pemerintahan. Dan kenalkan. Ya, Profesor benar. Bukan pertama kali saya melihat dan mendengar sebenarnya. Tapi ini pertama kali kita bertemu langsung. Kita belum berjabat tangan tadi, Profesor. Sebuah kehormatan juga. Saya sejujurnya juga seorang pengagum Carolina Ardelia. Film-film Anda. Saya di bioskop 20 tahun yang lalu. Dan tidak bisa lebih asing lagi judul-judulnya untuk generasi sekarang. Tentu. Tapi dulu kesuksesannya hampir tidak tertandingi. Belum lagi Profesor penghargaan. Bernard, maafkan jika Anda saya potong. Tapi sesungguhnya saya setuju untuk datang ke sini. Bukan untuk menjelaskan mengenai masa lalu saya. Saya sudah menerima dengan ikhlas bahwa nama saya mungkin terhenti barisan penggemarnya pada generasi Anda. Dan hal terakhir yang saya inginkan adalah diingatkan kembali akan hal tersebut. Nyonya Carol. Carol saja cukup. Baik, Carol. Alangkah baiknya jika pertemuan kita hari ini disertai penyegar. Profesor Bernard, maukah kau menjadi lelaki sejati dan menyiapkan penyegar untuk tamu kita di sini? Aku? Ya, Carol adalah penggemar segelas mojito. Jika autobiografi yang kubaca tidak menipu. Dan sepertinya aku dan Anda juga butuh penyegaran di sore hari ini. Bukan begitu, Prof? Carol, aku minta maaf jika percakapan mengenai masa lalu menjadi menjemukan bagi Anda. Tapi sembari menunggu segelas penyegar dari Profesor Bernard dan sebagai pengagum Anda, aku ingin mendengar cerita Anda. Tidak banyak aktris yang mampu memenangkan penghargaan akting paling bergengsi selama 3 tahun berturut-turut sembari membintangi salah satu film terlaris sepanjang masa, setidaknya di negara kita. Saya rasa saya tidak perlu. Sebelum Anda menolak, aku bisa pastikan bahwa apa yang Anda ceritakan sedikit banyak akan mempengaruhi percakapan utama kita pada hari ini. Whatever. Saya sudah jauh-jauh datang ke sini. Dan jujur saja, email yang Anda kirimkan, meskipun samar maksudnya, namun sangat persuasif. Aku terima itu sebagai pujian. Namun saya tidak paham. Omongan Anda menyiratkan bahwa Anda sudah kenal siapa saya. Film sukses, penghargaan, dan kisah-kisah tua itu laris di tabloid hingga koran pagi. 20 tahun kemudian, lucunya, masih laris di website-website berita. Dengan konteks yang berbeda tentunya. Carol, membaca berita dan mendengarkan langsung kisah hidup dari orang yang menghidupinya adalah 2 hal yang jauh berbeda.
Artikel dan berita yang Anda maksud secara munafik mencoba menjadi objektif. Tapi dengan mendengar cerita Anda seberapapun subjektifnya akan memiliki nilai kejujuran yang tidak tertanding. Aku harap ini tidak mengusikmu, Carol. My dear, 10 tahun hidup saya dihabiskan oleh paparazzi brengsek yang memanjat dinding rumah saya dan mengambil foto saya ketika saya bangun tidur, sikat gigi, dan bahkan buang air besar. Aku bisa pastikan intensiku tidak serendah. Terserah. Saya kecewa. Sudah jelas Anda ingin mengeksploitasi kesedihan saya. Carol, Anda punya waktu 30 detik untuk menyampaikan kepada saya kenapa saya harus menceritakannya kepada Anda. sebaliknya aku rasa 30 detik itu Anda gunakan untuk meyakinkan diri Anda sendiri. Kenapa Anda harus menceritakannya kepadaku? Kenapa? Carol, seperti yang Anda tahu dari email singkat kita beberapa saat terakhir, risetku pada diri Anda tidak sekedar tabloid, gosip, dan clipping majalah. Kekagumanku pada diri Anda membawaku kepada kisah-kisah lain yang mungkin hanya segelintir orang yang tahu. Tapi sebelum kita berbicara bisnis, kau perlu meyakinkanku bahwa kau adalah orang yang tepat. Bicara Anda persis seperti mantan. Maksud saya teman dekat saya. Aneh memang. Bagaimana orang yang paling saya percaya dalam hidup jadi bajingan yang paling saya benci. Aku mengerti. Tidak, Anda tidak mengerti. Anda tidak mengerti bagaimana hidup Anda hancur karena kesalahan tolong. Maksud Anda skandal video? Skandal video itu merupakan hal yang biasa saat itu, Magda. Mungkin Anda mengira bahwa saya membencinya karena video tersebut tersebar. Anda salah. Tapi pada saat itu, ketika saya mengurung diri di apartemen, menanti pengadilan, dan saya melihat dia di televisi dengan senyumannya dari mulutnya yang skandal video itu hanyalah momentum yang menyadarkan saya mengenai siapa dia sebenarnya. Anda bilang riset Anda mengenai saya mendalam. Aku yakin aku mengetahuinya dengan cukup. Berapa umur saya? Catatan dari berbagai sumber menyatakan umur Anda 47 tahun. Umur saya 40 tahun. Umur saya 15 tahun saat saya bertemu dengannya. Sutradara yang muda, tampan, berbakat, yang paling banyak dicari di ibu kota. Dan saya, the aspiring actress. Teman dan kolega mengantar kami pada pertemuan pertama dan pertemuan-pertemuan berikutnya. Awalnya beramai-ramai, tapi lama-lama hanya berdua. Saat itu ia sedang mencari pemain baru untuk filmnya, dan ia sangat ingin agar saya menjadi pemeran utamanya. Tentunya Anda tahu bahwa film-filmnya bukanlah kartun di Rusia. Dengan hasrat ingin menjadi terkenal, saya menyetujui agar ia mengubah dokumen saya, agar umur saya tercantum 7 tahun lebih tua. Singkat cerita, Anda sudah tahu bagaimana hubungan saya dengannya, film sukses, dan juga skandal yang mengakhirinya. Tapi tidak banyak yang tahu berapa umur saya sebenarnya. Dan tidak banyak yang tahu pada bagian tubuh mana saja ia menyentuh saya. Pada pertemuan kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya.
Ya, atas ciliknya naif. Kebodohan yang baru saya sadari ketika skandal itu meluap. Kebodohan karena saya membiarkan diri saya dieksploitasi olehnya selama bertahun-tahun. Bahwa kesuksesan sesaat saya hanyalah manipulasi fisiknya dari anak perempuan remaja yang tolol. Carol, aku bisa pastikan bahwa tawaran yang aku berikan pada Anda hari ini adalah tepat. Memang apa yang bisa Anda tawarkan kepada saya? Anda gila. Aku mungkin adalah orang terwaras yang pernah Anda temui. Mengapa Anda berpikir saya mau melakukannya? Terutama setelah apa yang saya ceritakan tadi. Maaf, saya rasa Anda perlu mencari orang lain. Atensi, Carol. Aku memberikan Anda kesempatan untuk mendapatkan atensi baru dari orang-orang. Dulu Anda berbicara bahwa Anda hidup di bawah pengaruh orang lain dan untuk orang lain. Kini yang aku tawarkan adalah kesempatan untuk memberikan gairah dan popularitas baru atas nama Carolina Ardelia. Pengikut Anda bukan hanya mereka yang tertarik karena skandal lama Anda. Anda diberi kesempatan untuk berdedikasi kembali menjadi seniman di ibu kota, di dunia seni prestisius ibu kota. Tentunya aku tidak perlu menjelaskan lagi siapa Profesor Bernard, dan aku yakin Anda sudah meriset siapa diriku sebelum Anda kesini. Orang akan melihat Carolina Ardelia sebagai sang bintang yang kembali. Renesansnya sebagai sang aktris dan seorang seniman, bukan sebagai bintang skandal lawas. Atau apakah Anda mau melihat kontraknya terlebih dahulu? Glory and gold. Itu saja yang aku tawarkan. Sepatu palsu yang Anda pakai bisa Anda ganti dengan yang asli, seperti masa kemasan dulu. Berapa lama? 4 minggu dengan 1 hari libur tiap minggunya untuk momen evaluasi. Dan 6 hari lainnya? Sepanjang hari. Bagaimana dengan makan, tidur, mandi? Tidak perlu memikirkan detail-detail semacam itu, Carol. Aku bisa pastikan hidupmu lebih terjamin dibanding rumahmu sendiri. Aku bukan orang yang mudah untuk merendah, Carol. Tapi jujur, aku katakan di sini bahwa aku membutuhkanmu sama besarnya dengan kau membutuhkanku. Kau mendapatkan kembali popularitas, dan aku mendapat gebrakan baru di dunia kekayaan. Kita akan mulai dalam beberapa hari. Sementara ini Anda boleh masuk agar lebih familiar dengan ruangan ini.
yang terjadi di sini? Profesor Bernard, ku persembahkan padamu karyaku untuk pameran minggu depan. Eksebisi utamaku, The Actress. Hai pemirsa, saya ingin mengabarkan bahwa kini Galeri Cermin tengah mengadakan pameran tunggal atas karya-karya seniman muda Magdalena Suteja. Pameran yang telah berlangsung selama kurang lebih seminggu ini telah menarik perhatian berbagai kalangan penikmat seni yang penasaran untuk menikmati karya yang dipamerkan. Salah satu karya yang menarik dalam pameran ini diberi nama The Actress, memamerkan kehidupan aktris film Carolina Ardelia dalam sebuah ruang kaca selama pameran berlangsung. Penonton dapat mengamati kehidupan Carolina dalam ruang kaca, tetapi tidak dapat berbicara. Menarik ya, ada sesuatu yang magis dari memperhatikan orang lain. Apa selama pameran dia tidak pernah keluar, Nona? Kontrak menyatakan dia akan di dalam selama sebulan penuh. Jadi sebelum Anda berasumsi, aku bisa pastikan hidup Carol di dalam jauh lebih nyaman dibandingkan rumahnya sendiri. Anda lihat benda kecil ini? Terpasang di belakang kepala Carol untuk keamanan. Segala kondisi fisik, keadaan psikologis, apapun yang Carol butuhkan bisa kita persiapkan bahkan sebelum Carol sendiri pun tahu. Dan dia kata, saya potong. Apakah ini wawancara sudah dimulai? Oh, maaf Nona. Maksud saya, izinkan saya memperkenalkan diri. Inka Kristanti, ya aku tahu. Magdalena Suteja. Jika Anda mengira perkenalan formal merupakan penanda kehangatan hubungan. Bisa kita mulai sekarang? Apa di sini tidak mengganggu, Nona? Jangan hiraukan, Carol. Ruangan ini didesain untuk bisa tegak jika dibutuhkan. Asal Anda tahu, insomnia-nya cukup parah. Tapi lihat sekarang, tidurnya sangat nyenyak dan mimpinya pun tampak sangat indah. Menarik. Baik, selamat siang Nona Magdalena. Terima kasih banyak telah bersedia untuk menjadi narasumber untuk media kami. Saya akan bertindak sebagai penanya dalam wawancara ini. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, wawancara ini akan direkam untuk dijadikan materi video oleh kami. Tentunya Anda tidak keberatan, kan? Kamera video sudah menjadi bagian hari-hari kita. Keberatan sepertinya sudah tidak perlu lagi. Iya. Baiklah, saya akan mulai dengan pertanyaan pertama. Silakan. Bisakah Anda perkenalkan siapa diri Anda serta latar belakang Anda hingga memilih menjadi seniman? Nama saya Magdalena Suteja, lahir 27 tahun lalu. Bukan atas keinginan pribadiku tentunya. Lantas melakukan ini semenjak 15 tahun lalu untuk frasa yang tepat? Merasakan hidup, bukan bertahan hidup, tapi merasakan hidup. Anda sendiri? Maaf Nona, maksudnya Ya bagaimana dengan Anda? Siapa Inka?
Maafkan jika saya lancang, Nona. Tapi mungkin ada baiknya untuk menghargai waktu Anda yang terbatas. Saya akan memfokuskan diri sebagai nonsens ini akan menjadi sangat tegang. Well, Anda sangat terlihat tegang. Let's just make it like a talk. Kita mengobrol dua arah. Anda bertanya, aku menjawab, aku bertanya, Anda menjawab. Baik, saya kontributor muda di media kanvas. Umur saya 22 tahun dan lulus dari... Maaf aku potong lagi. Sejujurnya aku tidak peduli dengan latar belakang pendidikan. Aku mungkin lebih senang jika kamu menceritakan tentang apa makanan favoritmu atau lagu favoritmu. Tapi demi relevansi pertanyaan yang dimaksud adalah siapa Anda dan apa yang Anda cari di sini. Saya mencari informasi. Kata yang membosankan tapi tepat guna. Lalu informasi apa yang Anda cari? Tentang Anda dan karya Anda. Tapi bukankah kau bisa mendapatkan itu tanpa mewawancara itu? Profesor Bella sudah meluangkan banyak sekali uangnya untuk membuat media digital seperti channel, sosial media, dan hal-hal lainnya untuk memudahkan pameran kita ini. Jadi, apalagi yang Anda cari? Mendapatkan jawaban personal, karena website dan lain-lainnya hanya menjelaskan Anda secara normatif. Baik, dan untuk mendapatkan jawaban personal dariku, harusnya aku mempercayai lawan bicaraku, bukan? Tak kenal maka tak sayang. Jadi dalam sebuah usaha untuk menyayangimu Inka, ceritakanlah kepadaku siapa Anda. Mencari kebenaran. Bukan? Saya tidak berbohong kalau saya bilang saya punya banyak cita-cita. Pandangan saya terhadap institusi pendidikan sesungguhnya tidak berbeda jauh dengan Anda. Namun saya adalah penurut. Saya berhasil menyelesaikan semua tingkatan sekolah dengan nilai yang baik, mendekati sempurna bahkan. Saya juga sempat ingin menjadi koki, seniman, dan suster. Namun akhirnya memilih menjadi jurnalis untuk mencari kebenaran dan memahami kehidupan. Tapi bukankah kehidupan tidak selalu berlandaskan pada kebenaran, Inka? Hidup bisa saja berlandaskan pada kebohongan jika itu memberikan kita tujuan atau dalam perspektif romantisnya kebahagiaan. Setidaknya saya ingin mengenalkan orang pada kebenaran, Nona. Apa pendapatmu tentang karyaku? Yang mana? Hentikan retoris macam itu. Jawab saja dengan jujur. Menurut saya, menampilkan orang dalam ruang kaca bukanlah suatu hal yang etis untuk dilakukan. Lanjutkan. Saya sering mempertanyakan, apakah Anda melakukan ini demi ironi atau satir? Tapi saya tidak menemukan ironi atau satirnya. Sudahkah kau merasakan karya ini, Inka? Sebelum Anda datang tadi, saya sempat mengamatinya sebentar. Bukan mengamati. Bukan menginspeksi, mengobservasi, menyelidiki. Merasakan. Nona, saya... Menurutmu, mengapa pameran ini selalu ramai dari pertama kali ini dibuka? Karena mereka yang datang di hari pertama pasti kembali di hari kedua, ketiga, dan seterusnya. Mereka tidak hanya mampir untuk sekedar berkunjung. Carolina mampu menarik atensi mereka untuk terus kembali. Lalu kenapa bukan Anda yang ada di dalam? Karena aku adalah senimannya. Sebuah kewajiban sebagai seniman untuk menjaga jarak dan emosi dengan karyanya. Aku tidak mau terlibat perasaan melankoli. Anda sangat melihat orang lain sebagai eksperimen dan kunci percobaan. Kita hidup dari pandangan kita terhadap orang lain, Inka. Sejak kecil kita diajarkan untuk mencontoh orang tua, saudara, teman, guru, dan lain sebagainya. Menurutmu mengapa mereka mau kembali ke sini menghabiskan waktunya untuk mengamati Carol dari kota kaca? Karena mereka bosan. Dan tidakkah Anda juga bosan? Nona, Begini saja. This is a free access. Berikan ini pada resepsionis dan kau bisa datang ke sini kapan saja yang kau mau. Sedikit bocoran, pameran akan dibuka 24 jam selama 7 hari ke depan. 24 jam? Anda bisa ke sini jika Anda tidak bisa tertidur jam 2 pagi. Anda
akan terkejut bagaimana dengan mengamati dan merasakan hidup orang lain berpengaruh besar pada diri Anda. Nona, saya rasa saya berhutang terima kasih pada Anda. Apa tadi saya sudah bilang bahwa saya juga pengagum besar Anda? Saya harap ucapan saya tadi tidak menyinggung. Terima kasih sekali lagi untuk waktunya. Profesor Bernard. Kita harus bicara, Madam. Bukankah diam itu emas, Prof? Dan kau penyuka emas, bukan? Jangan terlalu serius, Prof. Kupastikan kamu belum membaca ini. Aku kira kita berada di galeri seni kontemporer. Yang Anda pegang bukankah lebih cocok ada di museum? Sejak hari pertama kritik mulai muncul. Kamu meyakinkanku kalau resensi buruk hanya akan menjadi jarum di antara jerami. Seminggu kemudian, hanya ada 2 resensi yang memuji pameranmu. Dan masalahnya di mana? Masalahnya sekarang aku menjadi bahan tertawaan. Dan ini karena tulisan yang ada di medium purba. Koran, majalah, internet, the best we got was 3 out of 4 star review, Madam. Profesor, perlukah kamu ingatkan kembali, attendance galerimu meningkat 10 kali lipat setiap harinya semenjak pameran ini. Tapi mereka adalah pelajar, mahasiswa, dan bahkan orang-orang awam yang hanya datang untuk melihat Carol. Salahkah mereka datang untuk melihat eksebisi utama? Dengar, Madam, jangan mempermainkanku. Kamu tahu bahwa aku membutuhkan kolektor-kolektor itu untuk menjaga kestabilan finansial galeri ini. Dan kini mereka hanya mendengarkan kata-kata kritikus untuk tahu karya seni mana yang mereka beli. Jika eksibisi ini dan pameran ini dinilai lebih rendah dari 80% di situs Cat dan Kuas, harga karya-karyamu bahkan tidak cukup untuk menebus biaya konsumsi di depan. Jadi apa yang Anda pikirkan, Prof? Kita butuh sesuatu untuk meningkatkan pameran ini. Untuk meningkatkan kualitasnya. Kritikus-kritikus ini menyebut bahwa karyamu terutama di aktris hanyalah pengejar sensasi belaka. Klise dan tidak orisinal. Mengingat pada performance artis telah melakukannya ratusan kali. Aku sangat menghargai semangatmu, Prof. Dan apa yang kau pikirkan jauh setelah kurencanakan sebelumnya. Hanya aku ragu atas kesiapan Anda. Tapi sepertinya Anda rela melakukan apa saja demi kestabilan finansial. Konsekuensinya, aku harus memperpanjang break dan mengundur tanggal penutupan pameran. Sebelum Anda protes, aku pastikan aku akan atur agar eksebisi utama dapat diakses secara online. Silakan Anda atur harga dan tiketing. Aku akan mengurus semuanya. Do we have another deal, Prof? Aku masih mempercayaimu, Magda. Persuasimu memang tidak pernah terkalahkan. Aku percaya kamu akan menjadi orator dan politikus hebat jika tidak memilih menjadi seniman. Aku memilih untuk mempengaruhi orang lain dengan cara lain, tidak seperti orator atau politikus. Tidur yang nyenyak, Carol. Istirahat yang luar biasa. Bagaimana kabar Anda di dalam sana, Nona Carol? Apakah ada sesuatu yang dibutuhkan? Terima kasih Profesor Bernard. Tapi awalnya saya meragukan Magda. Namun servis Anda kepada saya bahkan membuat saya lupa kalau saya sudah ada di ruang kaca ini selama 1 minggu. Baguslah kalau begitu. Saya akan pamit dulu. Semoga hari Anda menyenangkan. Oh, Profesor Bernard. Yes. Maukah Anda menjadi malaikat sesaat dan mengantarkan kepadaku segelas mojito? Ya, tentu. Akan saya pastikan seseorang mengantarkannya untuk Anda. Oh, you're an angel, Profesor Bernard.
Jadi apakah ada update yang perlu ku ketahui? Ada sedikit perubahan rencana, Carol. Galeri akan ditutup beberapa hari ke depan. Ada sedikit penyesuaian yang harus dilakukan. Oh, jadi waktu break akan bertambah? Tidak juga. Eksibisi akan dapat diakses secara online. Kamera di ruangan ini akan terkoneksi dan di-broadcast dari mana saja dan dari manapun di dunia selama ada koneksi internet. Oh, dan yang harus kulakukan adalah? Nothing. Atau Anda bisa sesekali menyapa penonton di rumah. Ini adalah kesempatan Anda didengarkan. Lakukan keseharian Anda. Ceritakan apa saja yang kau mau. Tahukah kau, Carol? Popularitasmu meningkat sangat positif dalam seminggu terakhir. Mereka mulai mempercayai apa saja yang kau bicarakan. Dan kau tidak akan mengatur apapun? The stage is yours. Halo, perkenalkan, saya Carolina Ardelia. Halo, saya Carol. Saya Carolina Ardelia. Kalau sudah ada perempuan yang sama Perkenalkan, mereka sepenuh hati, saya tapi mereka Carolina. begitu aja. Habis manis sepakat. Saya Carolina Ardelia. Drugs dan macam-macam. Hai, perkenalkan, Kalau mereka sudah kecanduan, saya Carol. mereka nggak peduli. Dulu saya adalah Kadang-kadang saya juga Tadi aku baru saja makan mangkok kotak. Nah, mangkok kotak ini menunya ada rice bowl, ya. Dia ada rice bowl dan signature dish-nya itu adalah saikoro. Saikoro itu insomnia, Kak. Maaf, saya kira Anda sedang tertidur. Aku memang tidak memiliki jam tidur yang konsisten. Tapi anehnya di ruang kaca ini tidurku jauh lebih nyenyak dibandingkan dengan rumahku sendiri. Maafkan juga, Nona. Aku pikir Anda tidak boleh bicara dengan pengunjung. Well, technically kita tidak sedang dalam pameran kan? Pameran baru akan dibuka 2 hari lagi. Tapi Magda sudah memberitahuku bahwa akan ada orang bernama Inka yang akan datang. Jurnalis muda dengan pandangan menarik. Inka Kristanti, betul? Sebuah kehormatan dapat bercakap langsung dengan Anda, Nona. Jadi Inka, apa yang membuatmu datang ke sini jam 2 pagi? Saya hanya penasaran. Penasaran? Penasaran dengan pameran ini? Jadwalmu begitu sibuk sehingga kamu harus datang jam 2 pagi. Sebenarnya, saya penasaran dengan Anda dan apa yang disebut Magda sebagai karya. Iya.
Well, sebenarnya aku juga bingung kenapa aku menyetujui semua ini. Magda itu orang yang begitu persuasif. Hanya dalam waktu 2 hari setelah menandatangani kontrak, aku sudah hidup di sini untuk sebulan ke depan. Hanya itu? Hanya karena Magda meyakinkan? Apalagi ya? Mungkin karena kesepian. Tapi tidakkah Anda lebih kesepian di dalam? Di luar sana aku jauh lebih kesepian, Inka. Kesuksesan di usia muda bukan cara yang tepat untuk mendapatkan banyak teman. Terlebih lagi kejatuhan di usia muda. Setidaknya aku di sini untuk membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku masih relevan, bahwa masih banyak orang yang peduli pada Carol yang Tapi ada bukannya dipertontonkan, Nona. Maaf, menurutku bahkan ini tidak ada bedanya dengan eksploitasi hewan di kebun binatang. Hidupku sudah menjadi tontonan untuk waktu yang lama ini. Aku dan kata privacy telah berseberangan sejak puluhan tahun yang lalu. Apa bedanya aku hidup di sini ditonton oleh banyak orang dan di luar sana dikejar oleh paparazzi? Setidaknya aku di sini atas keinginanku sendiri. Dan Anda tidak merasa? Lalu, Ya. Tidak. anehnya, aku merasakan adanya kebahagiaan tersendiri ketika aku melihat orang lain mengantri untuk melihatku melakukan keseharian yang tidak penting. Walaupun aku tidak bisa berbicara dengan mereka, tapi aku merasakan adanya keterikatan yang kuat. Aku merasa bahwa aku membantu mereka untuk menyadarkan mereka, untuk menyadari mereka kalau mereka ada di sekolah, di rumah, ataupun di masyarakat. For the lack of better word, bisa aku katakan bahwa aku bahagia. Aku berterima kasih pada Magda dan Profesor Bernard yang sudah memberikan kesempatan ini padaku. Tapi saya percaya masih banyak cara lain untuk menjadi relevan. Semua orang punya cara yang lain untuk relevan, Inka. Apa yang aku lakukan tidak ada bedanya dengan public figure lain yang memeras kembali popularitas dari TV ataupun internet. Dan lebih bermartabat. Bermartabat? Oke, kata bermartabat mungkin agak sedikit meninggikan. Tapi apa yang Carol lakukan di sini dapat menjangkau masyarakat dengan kelas lebih tinggi dibandingkan acara TV. Lalu apa bedanya? Lapisan kelas tinggi sebagai pengunjung tidak membuktikan bahwa ini semua layak dilakukan. Tapi apakah bukankah itu poinnya, Inka? Bahwa kita semua punya naluri alamiah yang sama. Tidak penting latar belakang dan status sosial kita mempunyai rasa ingin tahu dan rasa penasaran terhadap manusia lain. Beberapa kalangan mengatakan bahwa kita ini cabul. Anda misalnya, kenapa Anda kembali ke sini? Well, saya penasaran, curious, ingin tahu. Sesuatu yang wajar, Inka. Dan Anda ke sini jam 2 pagi, mungkin karena Anda takut orang-orang mengetahui tentang rasa penasaran Anda. Inka, seberapa keras pun kau mencoba menutupi, data pribadimu tercatat jelas secara abadi di internet. Dan aku adalah pengagum tulisan, jurnal, dan kritik Anda. Walaupun Anda menggunakan nama samaran, terlebih saat Anda mengkritik apa yang aku lakukan. Harus aku akui, semangat aktivis muda memang sangat menggairahkan. Aku bingung dengan wajah-wajah kaget saat aku menyatakan suatu hal yang sangat jelas. Saya menulis apa yang saya percaya benar, Nona. Tidak ada maksud personal untuk menyerang Anda. Saya tidak merasa terserang, Inka. Kritik adalah sangat penting untuk kelangsungan hidup seorang seniman. Hubungan mereka itu seperti pertandingan persahabatan. Nothing personal. Pertandingan persahabatan tapi kan tegang sekali ya. Aku hanya merasa bahwa Inka bisa sedikit membuka perspektif imajinatifnya di sini. Dan aku rasa aku bisa membantunya jika ia mau membantu kita.
Anda, aku punya kejutan. Alasan mengapa kita mengundur kembali tanggal pembukaan pameran ini akan menjadikan pameran ini eksibisi seni paling dibicarakan di tahun ini. Tidak, bahkan abad ini. Magdalat apa itu? Kita sekarang mengetahui kan bahwa orang-orang termasuk pengkritik seperti Ika di sini sangat tertarik mengamati kehidupan orang lain. Alat ini dapat memberi kesempatan mereka untuk tidak hanya mengamati, tapi menjadi orang lain. Maksud Anda? Alat ini, siapapun yang memakainya bisa hidup sebagai Carol selama 1,5 menit. Memasuki pikirannya, menggerakkan tubuhnya. Apa Anda sudah gila? Ya, ini butuh kegilaan, Ika. Jika tidak ada kegilaan, ini akan menjadi stagnan. Magda, apa tidak tahu? Ini terdengar sangat Mengada-ngada, berbahaya. Carol, apakah kau lupa? Ini kesempatanmu untuk kembali ke popularitasmu. Ini, alat ini akan menjadi kunci agar namamu masuk dalam sejarah. Sejarah akan menulis Carolina Ardelia sebagai performer visioner yang berani mendorong batas-batas kemungkinan teknologi di dunia seni. Lupakan virtual reality. This is the real reality. Nona, saya rasa Anda sudah sangat melewati batas sekarang. Saya menolak untuk menjadi bagian dari sirkus sama kosong ini. Dan saya pastikan, akan ada banyak orang yang sepakat dengan saya. Aku sudah mengira perkataanmu, Ika. Maka dari itu, aku memintamu untuk menjadi orang yang pertama mencoba alat. Dan apa yang merasuki pikiran Anda sehingga mengira saya mau melakukannya? Seharusnya Anda tanyakan kembali kepada diri Anda. Mengapa Anda tidak mau melakukannya? Ini sebuah kehormatan untuk mencoba sesuatu yang baru yang tidak pernah dilakukan siapapun sebelumnya. Ika, Anda boleh tidak menyukai karyaku, sifatku, atau filosofi. Tapi kau adalah anak muda yang cerdas. Sebuah kebodohan jika kau menolak tawaranku. Dan jika Anda sudah mencobanya, Anda bebas menulis apapun yang kau mau. Kesempatan untuk mengkritik karya ini bahkan sebelum ini dipamerkan. Anda mungkin mau menggiring massa untuk menutup pameran ini jika memang apa yang Anda tulis terbukti setelah Anda mencobanya. Apakah Anda mau bukan itu saja yang Anda perlukan? Ini menyangkut Carol. Ini bukan hanya Carol itu. Nona Carol, I've nothing to lose anymore, Inka. Benar kata Magda, kita butuh sedikit kegilaan. Dan bukan hanya untuk 15 menit popularitas. Aku ingin namaku tercatat secara abadi. Dan kamu, Inka, aku rasa kamu orang yang tepat untuk mencobanya. Kita memang baru pertama kali bertemu, tapi aku bisa lihat dari pandanganmu. Aku bisa lihat dari matamu, Inka. Jadi, Carol sudah mengambil keputusan. Giliran Anda. Perlu ada Inka. Saya melakukan bukan karena saya juga apa yang adalah. Sesaat setelah saya nyalakan, tubuh dan pikiran Anda akan terkoneksi dengan Carol.
Inka. Saya. It worked. It actually worked. Saya juga di sana. Ini Apa yang kau rasakan, Inka? aku merasa aneh. Karena kau tidak ada di tubuhmu sendiri. Bagaimana dengan Carol? Dia tidak akan ingat apapun selama tubuhnya dipakai olehmu. Jadi kita mencuri tubuhnya. Meminjam, Inka, meminjam. Kita tidak akan mengambil alih tubuhnya selamanya. Jadi kita meminjam tubuhnya selama 1,5 menit. Sebenarnya bisa kita tentukan lagi sesuai keinginan. Tapi itu kan sebenarnya. Apakah tadi mimpi? Lebih nyata dibanding memorimu yang lain, Inka. Bagaimana, Inka? Apakah kita tidak jadi melakukan pengetesan? Carol, apakah Anda siap populer kembali? Aku selalu siap berada di tayangan prime time kembali, Magda. Kita siap. Hanya butuh sedikit elemen komplementer untuk lelucon pemanis. Pameran tunggal atasan Magdalena Suteja masih berlangsung. Kembali bergerak dan menarik perhatian bagi orang esensi ini actress kini mana mendapatkan penyegaran yang mungkin setan yang bersembunyi di antara makna dan tak mempan diusir dengan rupiah, merasuki bangunan kepala dan mengendap hingga jadi lumrah. Ruang hayal yang telah kau buka, beri pembenaran pada dosa-dosa manusia yang tak kabur neraka, dan coba ciptakan nirwana. Kau pun berkelana di waktu dikukan darah lahir dan mati jadikan jagat fana, mutlak jikalau Allah menafsir.
yang kita lawan. Kau mungkin juga bukan setan. Dalam seminggu kamu berhasil mengubah karyamu menjadi sebuah fenomena seni tahun ini, bahkan dekade ini. Aku penasaran, Mada. Siapa yang membantumu membuat teknologi ini? Jika kau sampai tahu, maka aku harus membunuhmu, Prof. Brilian, sangat brilian. Penting tercatat bahwa teknologi semacam ini lahir dari bidang kesenian. Aku yakin, jika teknologi ini dipatenkan, kita akan kaya, Mada. Kita akan kaya. Tidakkah Anda cukup kaya, Prof? No. Tapi ini akan memasukkanku ke radar orang terkaya dunia, bukan hanya ibu kota. Kamu adalah seorang jenius, Master. Dan masih aku tidak paham, kenapa kamu memilih kesenian sebagai jalan hidupmu? Sesuatu yang selalu ditayangkan setiap seniman di dalam hidupnya, Prof. Dan Carol, bagaimana dengan Anda? Apakah merasakan popularitas ini? Diundang di tayangan prime time kembali tentunya merupakan suatu kabar baik, bukan, Profesor? Tepat sekali. Apa yang kita lakukan memang patut disiarkan dimanapun. Dan Mahda, apakah kamu ikut dalam talk show tersebut? Aku tidak mementingkan popularitas, Prof. Namamu sangat penting dikenal setelah apa yang kamu lakukan, Mahda. Tidak masalah, Prof. Baiklah, akan kuatur agar seniman kita juga diundang dalam acara prime time juga. Bukan hanya sekedar diwawancarai oleh jurnalis muda dengan jiwa sok aktivis. Apakah Anda akan berangkat kembali sekarang, Prof? Aku kira kau akan tinggal sebentar untuk perayaan kecil kita ini. Ya, aku ada janji Menemui untuk... Dewan Kesenian Ibu Kota. Aku tidak ingin memberitahu siapapun tentang janji ini. Tapi Mahda, sebelum aku berangkat, ada sedikit ide yang ingin aku sampaikan. Yaitu? Ketua Komite Seni Media baru Dewan Kesenian Ibu Kota kemarin memberikan sedikit saran agar karya ini punya sedikit humor. Kata mereka, akan sangat menarik jika di break selanjutnya kita menambahkan sedikit elemen baru untuk di aktris. Apa itu, Prof? Bayangkan, sebuah ruang kaca baru, di dalamnya seekor binatang dengan bulu tercantik yang kamu lihat. Dan kita akan menyandingkan binatang tersebut dengan Carol. Dan orang boleh memilih siapa yang lebih menarik untuk disaksikan, siapa yang lebih menarik perhatian. Mohon maaf, Profesor. Sepertinya apa yang dikatakan Ketua KSND DKI ini hanya sekedar lelucon. Anda sepertinya salah menangkapnya. Tapi ini adalah ide yang sangat menarik. Tidak, Profesor. Mada, lupakah kamu kalau aku adalah penyalur utama kebutuhan finansial galeri ini? Aku yakin ide ini adalah ide yang baik. Dan aku akan segera memasang instalasi tersebut. Tugasmu hanya memasang alatmu agar pengunjung bisa datang untuk masuk ke dalam pikiran saya. Siapa juga yang mau masuk ke dalam tubuh binatang sih, Profesor? Nona Carol, Anda akan terkejut jika tahu keinginan-keinginan terdalam manusia. Terutama para orang kaya yang bisa mendapatkan apa saja seperti ini. Aku kira tidak ada gunanya lagi untuk berdebat dengan Anda, Prof. Mari kita coba idenya. Mahda, Nona Carol, kalian tidak akan menyesali ide ini. Apapun yang terjadi, menurutku ini hanya akan membuat pameran kita semakin terkenal. Dan Mahda, leluconmu ternyata menghasilkan lebih banyak dibandingkan penjualan tiket masuk kita serta penjualan karya-karya seni lain. Gila, mantan presiden yang kemarin datang
mengosongkan kartu debitnya setelah berkunjung menikmati pameran kita. Terutama menikmati tubuh Carol dari dalam. Kotak donasi itu untuk Carol, Profesor. Aku yakin kita bisa membuat kesepakatan tertentu dengan Carol. Baiklah. Cheers sekali lagi. Jangan lupa menyambut sang binatang dengan bulu tercantik saat dipanah. Magda, Profesor tidak serius kan menyandingkanku dengan binatang? Carol, mungkin ada benarnya jika kita setuju kita melihatnya tidak lebih dari sekedar lelucon. Lagi pula ada sesuatu yang baru di akhir pameran mungkin agar menjaga popularitas. Tapi kamu tidak akan menjualku kan? Maksudku, aku juga tidak... Inka, aku menunggu tulisanmu, Inka. Sudah 3 kali kau datang semenjak mencoba dan aku belum melihat satu kata pun. Apakah pandangan Anda melunak? Aku butuh. Apa, ya? Izinkan aku pakai alat. Izinkan aku. Ini hari istirahat Carol. Jangan kamu pakai. Inka, kamu sedang tidak sehat. Sebaiknya kamu pulang sekarang dan istirahat, Inka. Inka, Inka, Inka. Pulang sekarang, Inka. Pulang. Magda, dia baik-baik saja kan? Sakitnya terbawa. Kamu gila? Carol, apa kau bisa ingat kau sudah sarapan atau belum hari ini? Seingatku, aku sudah makan telur, kemudian 2 strip ham dan 1 cangkir teh. Carol, koki khususmu belum datang untuk memasak masakanmu. Yang kau sebutkan tadi adalah sarapanku. Apa maksudmu? Ini menarik. Sangat menarik. Oh, Magda, apakah ada sesuatu? Tidak. Kita hanya perlu menunggu dan bersabar sedikit.
Sini. Ya, tenang sedikit. Taruh. Ya. Maka, aku yakin saat pameran dibuka, sang binatang akan terlihat sangat cantik. Lelucon yang sangat pintar, Prof. Aku yakin ini akan semakin menambah popularitas pameran kita. Anda mau mencoba ya, Prof? Maksudmu? Ya, sebuah kehormatan untuk mencoba pertama kali. Aku Ini idemu, Prof. Sudah selayaknya Anda coba. Aku rasa tidak perlu, Mada. Aku yakin alatmu bekerja dengan baik. Jika kamu ingin mencoba, aku tidak akan keberatan. Atau mungkin Carol. Anda baik-baik saja, Carol? 2 ditambah 2 sama dengan 34 juta orang yang ada di dalam kamar mandi. Lalu Mada, Carol hanya kelelahan, Prof. aku tahu. Mojito favorit. Aku akan segera kembali. Carol. ada di mana tuh? Magda, jujur, belakangan ini aku merasa sangat aneh. Aku merasa pikiranku melayang ke sana kemari, memikirkan hal-hal yang aneh dan baru bagiku. Carol, apakah kamu menyadari bahwa setiap aksi menimbulkan konsekuensi? Iya. Dan tentunya Anda paham bahwa sebuah kebaruan membutuhkan pengorbanan. Kemana arah pembicaraanmu? Aku rasa sudah saatnya kita berkata jujur, Carol. Membuka tubuh dan pikiranmu untuk orang lain memberikan efek menarik bagi dirimu. Pertama kali kusadari saat kau mengetahui memori-memori pribadi milikku dan Profesor Bernard. Dan beberapa hari terakhir kuperhatikan, aku menemukan bahwa Ternyata apa? Ternyata banyak pikiran-pikiran orang yang masuk
tubuhmu tertinggal. Otakmu menampung memori milik orang lain. Lalu apa yang akan terjadi? Well, dalam teori, memori dan kepribadian aslimu lambat laun akan terkikis. Lalu bagaimana caranya untuk mengobati? Maksudku untuk menyembuhkan pikiranku. Kembali aku ingatkan terhadap resiko sebuah inovasi, Carol. Yang kita lakukan di sini adalah sesuatu yang baru. Aku tidak pernah menjanjikan untuk adanya cara untuk menyembuhkan ini. Magda, biarkan aku keluar. Carol. Keluarkan aku dari sini sekarang. Tapi pameran belum selesai. Jika kau berhenti sekarang, penutupan pameran tidak akan menjadi megah. Kamu gila, Magda. Pikiranku sakit dan kamu masih memikirkan penutupan pameran. Jangan berucap seakan hanya aku yang bertanggung jawab di sini. Aku mendapatkan persetujuanmu di awal. Aku tidak pernah menyetujui kehilangan jati diriku, Magda. Tapi pikirkan jika ini semua sukses, namamu akan dikenang sebagai bagian dari penemuan terpenting di dunia kesenian. Apa gunanya itu terjadi jika aku sendiri bahkan tidak tahu siapa diriku? Carolina, banyak jenius yang tidak hidup untuk merasakan popularitasnya ini akan menambah status legendamu. Jika status legenda jenius itu yang kau inginkan, kenapa tidak kamu saja yang ada di sini? Bukannya menjebak untuk melakukan hal-hal yang tidak kita mengerti. Aku benci mengulang-ulang perkataanku. Mungkin memang kamu salah mengetuk. Magda, Magda, apakah ini sungguhan? Aku berani melakukan apa yang aku percaya. Semua yang aku lakukan bukan karena aku takut, tapi karena masuk dalam kalkulasi. Jika diperlukan, aku bahkan siap untuk hidup sebagai ayam ini selamanya. Jangan pernah meremehkanku lagi, Carol. Bagaimana rasanya ada di dalam tubuh ayam, Magda? Dengarkan dibanding ada di dalam tubuh. Brengsek kamu, Magda! Keluarkan aku dari sini! Keluarkan! Lebih baik, Inka. Inka, ini bukan hal yang cerdas. Aku butuh alatnya. Kamu belum sehat, Inka. Akan berbahaya bagi Carol jika kau memasuki tubuhnya sekarang. Tidak mengerti aku kenapa? Ada apa denganmu? Kamu kandung. Berapa kali kau kesini untuk masuk tubuh Carol? Seingatku tidak lebih dari 3 kali. Inka kesini lebih dari 25 kali selama seminggu terakhir. Menggunakan pakaian berbeda agar tidak menarik curiga. Betul, Inka? Aku tidak mengerti apa yang kau temukan di Carol sampai kau seperti ini. Tapi demi kebaikanmu, aku sarankan tidak lagi kau menggunakan alat ini. Ini lebih menarik dari yang aku harapkan. Ada apa ini, Magda? Profesor, tenang. Tidak hampir di penutup pameran. Apa maksudmu? Kita masih punya waktu panjang sebelum pameran ditutup.
Pameran sensasional di Galeri Cermin milik Profesor Bernard Darmaji berbuntut kepada kasus pornografi dan prostitusi yang mengancam salah satu orang terkaya di ibu kota untuk menghadapi hukuman penjara selama 15 tahun. Tuntutan maksimum setelah undang-undang terkait prostitusi dan pornografi diamandemen tahun lalu. Eksibisi yang menampilkan karya berjudul The Actress, di mana orang dapat memasuki tubuh seorang aktris lawas selama 1,5 menit, telah berubah menjadi Skandal setelah alat tersebut digunakan oleh mantan presiden ke-10 yang minggu lalu berkunjung untuk melakukan tindakan masturbasi. Tindakan masturbasi yang disiarkan secara live pada situs pameran. Manusia hidup untuk kekonyolan, bro. Dan kenapa hanya namaku yang disebut? Aku akan cari tahu siapa yang melakukan ini. Bukankah ini yang kau inginkan, Profesor? Mainkan namamu dengan pameran ini. Magda, kamu bajingan kamu. Kamu pasti yang melaporkanku. Apa yang kamu katakan pada pihak berwajib? Aku harap kau tidak menerima ini dengan personal, bro. Pameran ini adalah pameran yang sangat istimewa yang akan dikenang selamanya. Kita tidak bisa menutupnya hanya dengan jabatan atau lagu-lagu. Kamu mengorbankan namaku demi sebuah sensasi murahan. Profesor, aku yakin dengan pengetahuan yang Anda punya, kau bisa mengalahkan tuntutan itu. Tapi terkait dengan presiden yang mungkin akan menimbulkan Berapa itu? sepertinya mereka mendemo untuk galeri ini, bro. Kita harus telepon polisi. Mereka akan menghancurkan galeri ini. Tragedi. Magda, kamu akan bayar ini semua sudah. Apa yang kau pikirkan, Carol? Masih ingin mengatakan bahwa Gila, bahkan tidak bisa menjelaskan dirimu, Magda. Kujelaskan dalam tubuhmu ini bahwa manusia haus akan tragedi. Dan yang dibutuhkan oleh pameran ini adalah tragedi yang melekat. Hingga orang akan membicarakan apa yang terjadi selama 1 bulan. Bukan hanya untuk 15 menit popularitas, tapi untuk puluhan, bahkan ratusan tahun kemudian. Tragedi seni abad ke-21. Smile, Carol. The stage is yours. Pameran sensasional yang memamerkan karya The Actress ditutup dengan mengenaskan. Pameran seni tersebut kali ini harus ditutup dengan tragedi setelah pemilik galeri ditangkap atas tuduhan kasus prostitusi Dan sang seniman bunuh diri di hari di mana galeri cermin dibom secara besar-besaran oleh berbagai lembaga dan komunitas yang menolak pameran ini. Namun, tidak semuanya berakhir pahit. Sebuah karya seni pendamping The Actress yang belum sempat dipamerkan
berjudul The Chicken menjadi salah satu kreasi yang dijual sepanjang masa. Yang dijual sepanjang masa.